Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Intan Nur Aini di pertemuan ke-11. Kali ini saya akan membahas terkait paradigma strategi efisiensi dan integritas rantai pasok. Pertama, di sini saya akan membahas terkait cakrawala filosofis dan evolusi metodologi kualitas, di mana perkembangan industri global telah mencapai titik di mana kualitas bukan lagi sekedar keunggulan kompetitif, melainkan syarat mutlak untuk eksistensi dalam ekosistem pasar yang semakin variatif dan menuntut presisi tinggi. Metodologi Six Sigma hadir sebagai puncak dari evolusi manajemen kualitas, bertransformasi dari sekedar teknik statistik di lantai produksi menjadi filosofi manajemen holistik yang meresap ke setiap lapisan organisasi. Secara etimologis dan teknis, istilah sigma merujuk pada simbol Yunani yang mempresentasikan standar deviasi, sebuah parameter kunci dalam ilmu statistik untuk mengukur sebaran atau variabilitas suatu data terhadap rata-rata. Dalam konteks operasional, Six Sigma didefinisikan sebagai metodologi yang berupaya menekankan tingkat kegagalan hingga mencapai ambang batas yang hampir sempurna, yaitu 3,4 cacat per sejuta kesempatan atau defect million atau DPMO. Six Sigma telah diadopsi dan berkembang lebih lanjut oleh raksasa industri seperti General yang membuktikan bahwa pendekatan berbasis data dan fakta mampu menghasilkan penghematan biaya yang signifikan serta peningkatan margin keuntungan secara dramatis. Evolusi ini kemudian lahir integrasi integritas manufacturing Lean Six Sigma. Selanjutnya yaitu pembahasan lanjutan dari sebelumnya, di mana di sini terkait prinsip Six Sigma menciptakan sebuah kerangka kerja yang komprehensif atau meningkatkan keunggulan operasional. Di sini ada beberapa pembahasan terkait tingkat sigma, di mana tingkat sigma di sini ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu sigma 1, di mana mencapai 69,462, sedangkan presentase kapabilitas itu mencapai 30,85% dan indeks kapabilitas itu mencapai 0,33. Sedangkan di sigma kedua itu mencapai 308,538, presentase kapabilitas itu mencapai 69,15%, sedangkan indeks kapabilitas mencapai 0,67. Dan di sigma ketiga itu mencapai 66,807, sedangkan presentase kapabilitas itu mencapai 93,32%, sedangkan indeks kapabilitas itu mencapai 1,300, dan di sigma keempat itu 6,310,210, sedangkan di presentase kapabilitas mencapai 99,38%, sedangkan indeks kapabilitas itu mencapai 1,33. Di sigma kelima itu mencapai 233, sedangkan presentase kapabilitas mencapai 99,97%, dan di indeks kapabilitas mencapai 1,67, dan di sigma ke-6 itu mencapai 3,4, dan presentase kapabilitas itu mencapai 99,99966%, dan di indeks kapabilitas itu mencapai 2,00, di mana data dalam tabel di atas ini menggambarkan betapa krusialnya peningkatan level sigma bagi reliabilitas sistem. Pada level 6 sigma, probabilitas terjadinya kesalahan menjadi sangat minimal, yang pada akhirnya meminimalkan biaya kegagalan internal seperti pengerjaan ulang, pemborosan bahan baku, serta biaya kegagalan eksternal seperti klaim generasi dan penurunan reputasi merek. Dalam pemahaman ini menjadi fondasi bagi kita untuk menganalisis integritas rantai pasok secara kuantitatif, sebagaimana yang sudah sasaran pembelajaran mengenai integrasi hulu hilir.
Pembahasan selanjutnya yaitu terkait anatomi Lean Six Sigma, sinergi kecepatan dan presisi implementasi Lean Six Sigma dalam bisnis modern berlandaskan pada 5 prinsip utama yang saling mengunci. Pertama, fokus pada absolut pada pelanggan menjadi kompas utama bagi seluruh inisiatif perbaikan. Hal ini menuntut organisasi untuk memahami apa yang benar-benar bernilai bagi pelanggan, yang dalam terminologi Six Sigma disebut sebagai critical to quality. Kedua, di sini identifikasi dan eliminasi pemborosan melalui pemetaan aliran nilai, di mana memungkinkan proses berjalan lebih cepat dan efisien. Ketiga, di sini pengurangan variasi proses menjadi inti dari pengendalian kualitas, di mana data estetik digunakan untuk mengidentifikasi penyebab ketidakstabilan. Prinsip keempat adalah pendekatan berbasis data dan fakta dalam pengambilan keputusan yang menghilangkan unsur subjektivitas dan asumsi dari manajemen operasional. Sedangkan yang kelima itu pembentukan budaya perbaikan berkelanjutan, di mana memastikan bahwa efisiensi bukan sekedar proyek sekali jalan, melainkan bagian dari DNA organisasi seperti itu. Selanjutnya terkait dinamika integrasi hulu, di mana integrasi hulu menitikberatkan pada hubungan kolaboratif dengan pemasok. Pemasok bukan lagi sekedar penyedia bahan baku berdasarkan harga terendah, melainkan mitra strategis yang menentukan kapabilitas kualitas perusahaan. Dalam konteks Six Sigma, variabilitas bahan baku dari pemasok adalah salah satu sumber utama cacat produksi. Elemen kunci dalam integrasi hulu meliputi seleksi pemasok berdasarkan kriteria kualitas dan keandalan, pelibatan pemasok dalam fase desain produk, serta transparansi data melalui sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Seperti itu. Selanjutnya, karena tadi terkait dinamika integrasi hulu, sekarang terkait integrasi hilir, di mana integrasi hilir berfokus pada interaksi dengan distributor dan konsumen akhir. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa suara konsumen itu diterjemahkan dengan akurat ke dalam parameter kualitas produk dan layanan. Ketidakpastian permintaan dari sisi hilir seringkali memicu fenomena bullwhip effect, di mana fluktuasi kecil pada level konsumen mengakibatkan disrupsi besar pada level produsen dari pemasok. Melalui integrasi hilir, perusahaan menerapkan sistem pelacakan dan variabilitas yang memungkinkan pelanggan mengetahui status pesanan mereka secara real time. Selain itu, manajemen return yang efisien juga menjadi bagian dari strategi kualitas hilir untuk menjaga kepuasan pelanggan meskipun terjadi kegagalan. Di sini ada beberapa fokus integrasi yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu hulu. Tujuan hulu itu mengurangi variasi input dan memastikan keberlanjutan pasokan. Yang kedua itu internal, di mana bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi transformasi dan menekankan tingkat DPMO. Sedangkan hilir itu tujuannya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan akurasi peramalan permintaan, seperti itu. Pembahasan kelima itu ada 3, di mana yang pertama itu terkait metodologi DMAIC, mesin perbaikan berkelanjutan. Inti dari aplikasi Six Sigma adalah kerangka kerja DMAIC yang sistematis dan berbasis data. Metodologi ini menyediakan struktur yang disiplin bagi tim untuk bergerak dari identifikasi masalah hingga stabilitas perbaikan. Yang kedua itu fase define, di mana mendefinisikan. Fase ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan menetapkan parameter kesuksesan proyek. Dokumen utama yang dihasilkan adalah project charter yang mencakup pernyataan masalah atau problem statement, pernyataan tujuan, goal statement, serta ruang lingkup proyek. Tim juga menggunakan diagram SIPOC untuk memahami konteks proses secara makro dan mengidentifikasi pemangku kepentingan utama. Fase kedua atau fase measure, pengukur. Pengukur yang akurat adalah prasyarat untuk analisis yang valid. Pada fase ini, tim mengumpulkan data kinerja proses saat ini untuk menetapkan garis dasar. Metrik yang umum digunakan adalah presentase cacat, waktu siklus, dan kapabilitas proses. Sebelum data dianalisis, sangat penting untuk melakukan studi chart
Guna untuk memastikan bahwa variasi data berasal dari proses, bukan dari kesalahan sistem pengukuran. Seperti itu. Data yang dikumpulkan kemudian diolah untuk menghitung nilai DPMO. Pemenuhi statistiknya adalah DPMO sama dengan D dibagi N dikali O dan dikali 1000, di mana D mewakili jumlah cacat yang ditemukan, sedangkan N adalah jumlah unit yang diproduksi, sedangkan O itu merupakan jumlah kesempatan terjadinya cacat per unit. Nilai ini kemudian diverifikasi menjadi tingkat sigma untuk memberikan gambaran kapabilitas proses secara universal. Seperti itu. Pembahasan yang terakhir yaitu ada 3 pembahasan terkait. Yang pertama, transparansi dan keterlanjutan dalam industri dengan regulasi ketat seperti makanan, farmasi, dan otomotif. Ketertelusuran adalah harga mati. Ketertelusuran memungkinkan perusahaan untuk melacak setiap komponen kembali ke sumber asalnya, termasuk batch produksi dan waktu pengiriman. Jika terjadi kegagalan pada produk di tangan konsumen, sistem ketertelusuran yang baik memungkinkan penarikan produk yang presisi sehingga meminimalkan risiko kesehatan publik dan kerugian finansial. Yang kedua yaitu terkait etika dan tanggung jawab sosial, di mana searching integrity juga berkaitan erat dengan praktek etika bisnis. Perusahaan terkemuka kini menggunakan platform seperti SEDX, seperti supplier etika data dan exchange untuk melakukan penilaian risiko terhadap pemasok mereka terkait isu-isu seperti tenaga kerja anak, upah layak, dan kondisi kerja yang aman. Yang ketiga yaitu terkait mitigasi risiko melalui strategi searching integritas, juga berarti keunggulan mengandalkan satu pemasok tunggal mungkin menawarkan efisiensi biaya melalui ekonomi skala, namun meningkatkan risiko disrupsi jika terjadi kegagalan pada pemasok tersebut. Oleh karena itu, strategi dual searching itu atau diverifikasi pemasok menjadi bagian dari manajemen kualitas risiko untuk memastikan keberlangsungan operasional. Seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan ke-11 dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.